Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Arin. Jangan lupa kalian sediakan buku tulis, buku tugas, buku penanya, dan alat tulis lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menentukan persamaan garis lurus. Di sini ada beberapa latihan soal sejajar, tegak lurus, dan persamaan garis lurus. Yang terakhir, tak lupa ada tugas. Oke, langsung saja, jangan lupa ditonton sampai habis, jangan di-skip video ini. Oke, adik-adik? Yang pertama adalah suatu garis lurus dapat ditentukan atau dibentuk persamaannya bila diketahui. Yang pertama, koordinat satu titik dilalui garis dan gradien garis tersebut. Yang kedua, koordinat dua buah titik yang dilalui dari garis tersebut. Kemudian, menentukan persamaan garis jika diketahui gradien sebuah titik yang dilalui garis tersebut. Di sini menentukan persamaan garis jika diketahui gradien sebuah titik yang dilalui garis tersebut. Jadi di sini ada persamaan garis melalui sebuah titik, di mana P titiknya X1, Y1 dengan gradien M. Jadi cara mencari persamaan garisnya menggunakan rumus ini. Kemudian yang kedua, persamaan garis yang melalui sebuah titik dan sejajar garis lain. Dia rumusnya menggunakan ini. Apa bedanya, Kak? Ini sama ini. Dia yang membedakan adalah M-nya. Ketika sejajar, dia harus mencari M1 dan M2. Yang digunakan yang mana, Kak? Aslinya dia yang digunakan M2, karena kan dia M1 dan M2-nya sama, jadi ditulis M1 saja. Kemudian yang ketiga, persamaan garis yang melalui sebuah titik, X1, Y1, dan tegak lurus. Jadi rumusnya menggunakan Y min Y1, sama dengan min 1 per M1 dikali X min X1. Kemudian persamaan garis melalui dua buah titik. Rumusnya kita gunakan ini bisa atau yang ini juga bisa, kayak gitu. Oke, di sini ada pertanyaan. Biasanya muncul, kenapa sih Kak kok gradien tegak lurus itu min 1 per M1? Aslinya kan rumusnya tadi yang sudah dijelaskan, M1 kali M2 sama dengan min 1. Ketika kita mencari M2, otomatis dia sama-sama dibagi dengan M1 kayak gitu. Oke, di sini ada latihan soal khususnya pada garis sejajar. Kita buka bukunya Eksplorasi Konsep 4. Diketahui titiknya ada A, B, dan D. Di sini yang pertama yang ditanyakan, tentukan titik C, koordinatnya, berarti X, Y-nya pada titik C. Dia A, B, C, D membentuk jajar genjang. Untuk mencari ini, ada penuntunnya, di mana menggunakan garis sejajar, di mana AB sama dengan DC, dan AD sama dengan BC. Kemudian, yang kedua, tentukan perbedaan nilai koordinat pertama dari titik A dengan B. Tentukan pula perbedaan nilai koordinat kedua titik. Yang C, tentukan gradien garis yang melalui AB. Yang D, tentukan perbedaan nilai dari koordinat titik D dengan C. Terus perbedaan nilai keduanya dari titik D dan C. Yang E, gradien garis yang melalui DC. Kemudian F, karena ABCD jajar genjang, maka garis AB sejajar sama DC. Jelaskan kesimpulan dari gradien dua garis tersebut. Nah, di sini
dia ada titik A, B, dan D. Kemudian kita selesaikan penyelesaiannya. Yang A pertama, dia Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1 dari titik A dan B. Ini kan dikurangi Y, terus ini dikurangi juga tinggal X. Ini dikurangi tinggal 2, ini tinggal 1. Kita kali silang. Y dikali 1, tetap Y. 2 dikali X, hasilnya 2X. Jadi persamaannya pada garis AB yaitu Y sama dengan 2X. Kemudian, karena garis AB sejajar CD, M1 sama dengan M2. Kan di sini adalah M gradiennya. Cuma N-nya dia konstantanya 0. Kemudian, berikut persamaan garis pada titik C dan D. Sama, kita masukkan rumusnya, di mana titik X1 dan Y1-nya, kita masukkan rumus ini. Kemudian, kita masukkan gradiennya adalah 2. Hasilnya kita peroleh Y sama dengan 2X min 8, kayak gitu. Kemudian, karena garis AD sejajar BC, maka titik C terletak pada Y sama dengan 2, substitusi ke persamaan Y sama dengan 2X min 8. Maka diperoleh nilai X sama dengan 5. Kayak gitu kan. Ini, dia kan Y sama dengan 2. Jadi kita substitusi ke persamaan ini. Kita peroleh sama dengan 5. Kayak gitu. Kenapa kok kita milih 2? Kayak gitu. Karena dia sejajar dengan ini. Jadi maka kita pilih Y-nya sama dengan 2. Kita lihat pada gambarnya. Kan tadi yang diketahui titik A, titik B, dan titik D. Ketika garis AD sejajar dengan BC. Ya. Jadi dia garisnya tuh sejajar, terletak pada sumbu Y sama dengan 2. Di sini Y-nya sama dengan 2. Maka dari itu saya milih Y sama dengan 2. Kemudian disubstitusi ke persamaan ini. Dan titik koordinat C 5,2. Di sini betul kan? Dia 5,2. Kemudian, gradien garis AB dan DC besarnya sama, yaitu bernilai 2. Ini kan dia nilainya 2 gradiennya. Di sini dia juga 2. Jadi gradiennya dia tuh sama-sama 2. Di sini berarti terbukti garisnya sejajar karena M1 sama dengan M2 di sini kan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa garis sejajar memiliki gradien yang sama. Gradien yang sejajar itu memiliki garis yang sama kayak gitu kan. Buktinya ini gradiennya sama, 2 kayak gitu. Kita kembali pada yang sebelumnya. Yang A sudah ketemu C yaitu 5,2. Tentukan perbedaannya. Koordinat titik A dan B. Yang pertama, kemudian yang kedua tetap pada titik A dan B. Maksudnya di sini kan dia titiknya dari A ke B, dia perbedaannya tuh dia naik 1 kayak gitu kan, dari A ke B. Untuk koordinat keduanya, Y, dia naik sebanyak 2. Sama halnya dengan soal yang D ini, dia perbedaan yang pertama dia naik 1, dari 4 ke 5. Koordinat yang kedua dia naik 2, kayak gitu. Untuk yang C tadi gradiennya kan sama dengan 2, sudah ketemu. Untuk yang ini juga sama, dari persamaan 2x min 8 tadi, dia adalah gradiennya 2. Kesimpulannya, sudah pada yang di akhir tadi. Nah, ini kesimpulannya. Jawaban untuk yang nomor D. Oke, langsung next. Di sini ada eksplorasi nomor 10. Kemudian diketahui titik A, B, C. Tentukan koordinat titik P, koordinat titik Q, dan gradien garis AB dan PQ. Apakah dia sejajar kayak gitu. Untuk menentukan koordinat titik P dan titik Q, kita lihat pada gambar berikut. Oke, di sini
Saya sudah menggambarkan dari ketiga titik A, B, C sesuai dengan titik koordinatnya, yaitu titik A 2,1, titik B 10,3, titik C adalah 4,9. Kemudian, tentukan koordinat titik P, yaitu titik tengah AC. Jadi, titik tengah AC ini ada titik P. Tentukan titik koordinatnya gitu kan ya. Nah, di sini kita ketahui jarak A ke C ada 2 kotak. Jika kita bagi 2, titik tengahnya ada di 3. Kemudian, sekarang pada sumbu Y. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia naik 8. Jika kita bagi 2, ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti titik tengahnya ada di 5. Jadi, titik koordinat P yaitu 3,5. Begitu pula dengan titik Q, yaitu dia titik tengah dari BC. Kita lihat dari sumbu X terlebih dahulu. Dia perpindahan B ke C ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik tengahnya ada di 7. Kita bagi 2, jadi ada 3 kotak masing-masing. Kemudian pada Y, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Jadi kita bagi 2 ada 3 kotak, yaitu terletak pada Y sama dengan 6. Jadi titik koordinatnya 7,6. Kemudian kita tentukan gradien AB dan PQ. Apakah dia sejajar? Oke, kita peroleh titik P-nya 3,5 dan Q 7,6. Kemudian yang ditanyakan gradiennya. Kita menggunakan rumus gradien ini. Kita peroleh 1/4 kayak gitu. Kemudian kita gunakan gradien yang sama dari titik P dan Q. Kita peroleh dia 1/4 juga. Kayak gitu kan? Karena gradiennya sama-sama 1/4, maka garis AB dan PQ itu sejajar. Ini kan, AB dan PQ itu sejajar karena gradiennya sama besar. Oke, yang berikutnya adalah eksplorasi konsep 5. Diketahui garis Y sama dengan 2X, garis G titik A dan B. Tentukan koordinat titik C di mana 1, P terletak pada garis Y sama dengan 2X. Yang berikutnya, tentukan koordinat titik D jika garis CD sejajar sumbu X. Yang C, ketika garis Y sama dengan 2X itu diputar 90 derajat, berlawanan dengan arah jarum jam. Misalkan G merupakan hasil perputaran dari garis Y sama dengan 2X. Kayak gitu. Putarannya B sama dengan B aksen, C sama dengan C aksen, D sama dengan D aksen. Tentukan koordinat B aksen, C aksen, dan D aksen. Berikutnya, tentukan gradien garis yang melalui titik A dan C aksen. Yang terakhir adalah hasil kali gradien garis Y sama dengan 2X dengan gradien garis G. Di sini ada substitusi X sama dengan 1 ke dalam persamaan Y sama dengan 2X tadi. X-nya kita ganti 1, kita peroleh Y-nya 2, maka nilai P sama dengan 2. Atau enggak menggunakan perhitungan. Kita lihat gambarnya aja. Di sini kan dia sudah otomatis dia X-nya 1, Y-nya 2. Jadi 1,2. P-nya sama dengan 2. Kemudian koordinat titik D. Tinjau gambar. Kita lihat gambar di sini, dia adalah X-nya 0, Y-nya 2, 0,2. Kemudian berapa nilai koordinat B aksen, C aksen, dan D aksen? Dia kan tadi diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, jadi dia ke sini. Akhirnya membentuk garis G ini yang berwarna ungu. Dia ada B aksen. Dia awalnya
dari sini 90 derajat ke sini, dia jadinya B aksen, yaitu Y-nya sama dengan 1, 0,1. Terus C aksennya, min 2,1. Di sini kan dia min 2, di sini 1. Dan di sini D aksennya, min 2,0. Udah ya, ketemu B aksen, C aksen, dan D aksen. Oke, yang berikutnya adalah gradien garis melalui titik A dan C aksen. Kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu menggunakan titik A dan C aksen. Titik A yang ini dan C aksen ini. Kita peroleh gradiennya min setengah. Kemudian yang terakhir adalah hasil kali gradien dari garis kedua titik. Garis ini sama garis ini. Garis yang pertama kita peroleh gradiennya yaitu sama dengan 2. Ini M-nya sama dengan 2. Gradien G kita peroleh gradiennya adalah min setengah. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah min 1. Kemudian eksplorasi konsep 5, nomor 5. Diketahui persamaan 3x plus 2y min 7 sama dengan 0. Kemudian titiknya 4 sama min 2. Saling tegak lurus. Jelaskan mengapa kedua garis saling tegak lurus. Kemudian, tentukan nilai n agar garis melalui titik 4, min 2. Kemudian, tuliskan cara menentukan garis tegak lurus yang melalui titik tertentu. Oke, di sini dia adalah 3x plus 2y min 7 sama dengan 0. Titiknya 4, min 2 saling tegak lurus. Kita cari, dia adalah y sama dengan. Kita buat y sama dengan. Caranya seperti biasanya. 3x sama min 7 kita pindah ruas ke sini. Kemudian kita bagi 2. Kita peroleh m-nya min 1, min 3 per 2. Kita cari m2-nya adalah min 1 per m1. Jadi 2 per 3. Kemudian persamaan baru. Kita masukkan titik ini dengan gradien yang kedua. Kita peroleh 2 per 3x min 14 per 3. Ini persamaan barunya. Kemudian kita buat dia sama dengan 2x min 3y sama dengan 14. Ini 3-nya kita kalikan dengan y, jadi 3y. Kemudian 3y-nya kita pindah ruas ke sini, 14-nya kita pindah ruas ke sini. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang A. Kedua garis saling tegak lurus karena gradien saling berkebalikan. Ini kan kebalikannya. Kemudian jika dikalikan hasilnya negatif 1. Kan 3 per 2 dikali 2 per 3. Hasilnya kan 1. Ini kan negatif. Jadi negatif 1. Kemudian yang kedua, nilai n-nya sama dengan 14. Karena kan dia, n itu merupakan konstantanya, kayak gitu kan ya. Dia 14. Yang C, kalian bisa menggunakan persamaan baru itu, atau biasanya diketahui oleh soal kalau tegak lurus. Oke, kita pada eksplorasi ke-6. Latihan soalnya nomor 1. Misalkan suatu benda bergerak pada suatu garis pada saat T sama dengan 0. Bendanya berada pada 4 meter di sebelah kanan titik 0. Nih, dia berada di sebelah kanan titik 0. Kemudian benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Artinya, dalam 1 detik benda bergerak 2 meter. Jadi dia setiap naiknya jadi 2 meter. Isilah posisi benda pada waktu yang telah ditentukan pada tabel ini. Kemudian, berdasarkan tabel tersebut, posisi benda dapat disajikan dalam bentuk persamaan ST sama dengan MT plus N, fungsi T-nya. Tentukan nilai M dan N. Yang terakhir, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi 100 meter.
Oke, di sini sudah saya isikan pada tabel 0, 4. Kan dia setiap naik waktunya 1 detik dia 2 meter. Jadi dia naik 2 meter. Ini ke sini 2, ini ke sini 2, ini juga ke sini 2. Ini naik setiap satuan waktu. Ya, 1 detiknya. Kemudian bentuk persamaan fungsi ST sama dengan MT plus N. Maka nilai M dan N. Kita bisa menggunakan rumus gradien. Di sini cuma bedanya dia menggunakan S sama T. Biasanya kan X sama Y. Kita peroleh dia nilainya 2. S2-nya yang mana? Kita pakai 6 ini. Kalau kita pakai 6 sama 8 boleh, Kak? Boleh. Tapi S2-nya jadi 8, S1-nya jadi 6, kayak gitu. Kemudian ini disubstitusikan 0,4 ke persamaan ini ya. Dia adalah T-nya 0, S-nya adalah 4. Kita peroleh nilai N sama dengan 4, kayak gitu. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai posisi 100 meter. Kita masukkan, dia kan 100 meter berarti pada S ya, S-nya 100. Kita masukkan ke persamaan ini, 100 sama dengan 2T plus 4. M-nya kan ketemu 2, N-nya ketemu 4. Kemudian kita peroleh T-nya. 96 dari mana? 100 dikurangi 4. Terus kita bagi 2, sama dengan 48. Jadi, ketika mencapai posisi 100 meter, waktunya adalah 48 detik. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui titik A, titik B, dan titik C. Alasnya AB, tingginya bisa dibaca dari koordinat titik C. Kita lihat gambar ini. Dia kan A 0,0, B-nya 5,0, C-nya 2,4. Ini dia alas, ini dia tingginya. Kita peroleh, kan rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 5, dari mana Kak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak, jadi 5 satuan. Kemudian tingginya adalah 4, jadi dikalikan, hasilnya 10. Satuan kuadrat, karena dia adalah luas. Kemudian, latihan nomor 13. Sebuah tangga bersandar pada dinding dengan ketinggian 4000 mm. Jarak kaki tangga dengan dinding 1200 mm. Tentukan gradien dari tangga. Oke. Kita menggunakan rumus dalil Pitagoras, di mana M sama dengan 12 kuadrat plus 40 kuadrat. Kenapa kok 12 sama 40? Saya jadikan dia desi. Jadi dia naik dibagi 100. Kemudian kita kuadratkan, hasilnya ini. Ketika dijumlahkan hasilnya 1744 sama dengan 41,76 desi. Mau kita jadikan milimeter lagi bisa 4176. Kemudian nomor 14. Misalkan setiap X kilometer jarak yang ditempuh oleh mobil menghabiskan biaya sebesar ini Rp1.000. Tentukan A jika mobil menempuh jarak 7.200 km, biayanya berapa, kayak gitu. Kemudian jika mobil menghabiskan biaya Rp3.200.000, jaraknya berapa, kayak gitu. Penyelesaiannya, ini kan dia sudah merupakan dalam Rp1.000. Kita masukkan 7.200 adalah X-nya atau jaraknya. Kemudian kita bagi dengan 20 ditambah 200. Kita kalikan dengan Rp1.000. Jadi hasilnya
Rp560.000. Yang berikutnya, diketahui harganya dia habis biaya Rp320.000. Ini kan sudah dalam Rp1.000, boleh ditulis 320. Kita akan mencari nilai X-nya kayak gitu. Di sini, ini dikurangi 200, hasilnya kan 120. Kemudian, kita kalikan 20, hasilnya 2.400 km. Jadi, jangan lupa kalian kerjakan latihan 2 halaman 75 sampai 76, nomor 1, 2, 4, pilihan ganda, esainya nomor 3 dan 4. Dikerjakan di buku tugas beserta caranya. Setelah itu, wajib mengisi pada kuis online, khususnya kelas 8C dan 8A. Kelas lain boleh mau kuis online, boleh enggak. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik kelas 8. Jangan lupa belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.